Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kuah kosong di mana-mana. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, beberapa waktu lalu saya sempat mengulas satu topik berkaitan dengan kuah kosong ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa arti terminologi kuah kosong ini? Ya, kuah kosong ini sebenarnya analogi yang mau menggambarkan bahwa keadaan yang seharusnya terjadi itu justru tidak dialami. Contoh, tunjangan untuk para ASN, ya, para guru yang seharusnya dibayarkan utuh justru tidak dibayarkan utuh. Lalu muncullah terminologi kuah kosong ini yang menggambarkan bahwa memang tidak enak kalau pendapatan berkurang, honor berkurang, tunjangan tidak dibayarkan, maka mungkin saja di rumah, di keluarga, orang hanya bisa makan dengan kuah kosong saja. Ya, makan dengan kuah kosong itu tidak menyenangkan dan tentu tidak enak. Nah, fenomen kuah kosong ini ternyata bukan hanya terjadi di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana yang pernah saya utarakan beberapa saat yang lalu. Saya mendapatkan juga informasi bahwa fenomen kuah kosong ini terjadi di berbagai daerah di NTT. Ada yang terpublikasi, ada yang terungkap keluar, tetapi ada yang mungkin membungkusnya diam-diam. Ya. Gejala-gejalanya adalah tunjangan untuk para pegawai. Apakah TPP atau tukin itu tidak dibayarkan utuh? Dalam setahun yang semestinya dibayarkan 12 bulan, realisasinya hanya 6, 7, atau 8 bulan saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, para ASN diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor, entah milik sendiri atau keluarganya, yang semua tercantum di dalam kartu keluarga. Tujuannya adalah bayar pajak supaya TPP Anda dibayarkan. Tetapi justru setelah pajak dibayarkan, TPP malah tidak dibayarkan utuh. Ya, saya juga mendapatkan informasi bahwa di daerah-daerah tertentu untuk tahun 2023 ini akan terjadi resesi birokrasi, yang mana para ASN akan merasakan dampak yang cukup luar biasa ketika ada kebijakan-kebijakan yang menurut mereka tidak memihak pada kepentingan atau kebutuhan ASN. Misalnya, tunjangan baik TPP atau tukin itu tidak dibayarkan atau dihapuskan, lalu honorarium untuk pegawai honor itu misalnya hanya dibayarkan 500.000 per bulan. Lalu para ASN diwajibkan membayar retribusi sampah walaupun mereka tidak mendapatkan pelayanan jasa dari dinas terkait, ya. Lalu para ASN diwajibkan untuk membayar retribusi parkir walaupun mereka tidak mendapatkan jasa pelayanan parkir. Ini kenapa? Karena pemerintah daerah harus mengancangkan ikat pinggang membayar utang di bank yang kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 miliar per tahun. Tentu caranya adalah mengencangkan ikat pinggang dan memangkas anggaran atau tunjangan yang semestinya menjadi hak dari para ASN. Ya, di daerah-daerah lain akibat kuah kosong ini, maka cukup banyak proyek yang diluncurkan. Proyek sudah selesai dikerjakan di bulan Desember, tetapi dibayarkan nanti di bulan November tahun depan, tahun ini, ya, selesainya bulan Desember 2022, dibayarkan nanti bulan November 2023. Betapa susah menjadi kontraktor.
di daerah-daerah semacam itu. Ya, ini adalah gejala fenomen dari yang saya sebut kuah kosong itu. Lalu bagaimana kita mesti menyikapinya? Ada yang bertanya, apakah ini adalah tanda bahwa birokrasi bangkrut atau pemerintah bangkrut? Apakah pemerintah bisa bangkrut? Saya bisa katakan bisa, ya. Fakta-fakta semacam ini sebenarnya menggambarkan bahwa ada kebangkrutan dalam cara berpikir, ada kebangkrutan dalam berinovasi dan berkreasi. Ya, pemerintah tidak berani melakukan terobosan dengan segala sumber daya yang dimiliki. Bagaimana memaksimalkan segala potensi untuk misalnya meningkatkan PAD agar segala pembiayaan termasuk tunjangan-tunjangan bagi para ASN itu tidak terpangkas. Tapi kalau dengan pendekatan yang rutin, yang biasa-biasa saja, maka efeknya adalah memangkas biaya-biaya yang menjadi hak dari para ASN. Dan di tahun ini kita secara global memang akan mengalami resesi ekonomi. Tetapi kita mungkin juga akan mengalami resesi birokrasi. Ya. Ada berbagai gejolak dalam birokrasi karena keterbatasan anggaran, karena sumber-sumber pembiayaan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Lalu SKPD hanya bisa melakukan kegiatan rutin, tidak ada program-program yang dibikin untuk kepentingan masyarakat, sehingga ekspektasi atau aspirasi masyarakat tidak bisa dijawab karena memang daerah kekurangan anggaran. Nah, ini adalah resesi birokrasi yang sudah dan mungkin akan terjadi di daerah kita, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Karena itu memang, apalagi memasuki tahun politik ini, ada berbagai gejolak politik yang tentu akan terjadi juga di dalam tubuh birokrasi apabila ada pemimpin yang mau bertarung lagi dalam kontestasi politik, tentu ada imbas politiknya bagi gerbong birokrasi itu. Dan akumulasi ini tentu akan menimbulkan tidak saja resesi dalam tubuh birokrasi, tapi juga akan menimbulkan keguncangan-keguncangan dalam masyarakat. Dan saudara-saudara, untuk menyikapi semua ini, maka memang satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mereformasi cara berpikir para pemimpin kita. Karena itu, momen politik 2024 adalah waktu yang pas dan strategis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin-pemimpin yang bisa berpikir out of the box, pemimpin yang bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang populis, pemimpin-pemimpin yang berani melakukan inovasi dan kreasi, yang tidak membuat birokrasi menjadi sapi perah, yang tidak membuat birokrasi menjadi miskin arti, yang tidak membuat birokrasi menjadi hanya sekedar kumpulan orang-orang yang tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Maka momentum 2024 adalah kesempatan. Itu pun kalau rakyat menghendakinya. Ya, saya tidak mengajak untuk selamat menikmati kuah kosong, tetapi saya berharap agar apapun situasinya, termasuk sekalipun kita menikmati kuah kosong, tetap berpikir positif, tetap waras, tetap berpikir rasional, dan ingat, selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih.